Selamat pagi. Oke ya, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dan talabul ilmi ya. Untuk mencari ilmu dunia yang insya Allah akan menghantarkan kita besok di akhirat di hayat barokah ya. Amin. Dan marilah kita selalu bersolawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Dan sebelum memulai materi menyambung salawat dan salam, marilah kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, Palestina yang sedang berjuang melawan Zionis Israel gitu ya. Semoga akhirnya itu saudara kita gitu ya. Kita sudah di sini kita bisa duduk dengan nyaman, tenang, belajar. Di sana masih berjuang untuk merebut kemerdekaan. Jadi itu menjadikan kita semakin semangat dalam menuntut ilmu motor ini. Nah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Abnur SPDGR, selaku Kepala Sekolah dan narasumber, Pak Agus Mulyar SPDGR selaku pemateri, dan Bapak Iqlanuddin sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri Cilokap yang ini cepat hadir dan mewakili. Kemudian Bapak Ibu Guru SMP Negeri Cilokap dan SMP Negeri 1 Purukal yang insya Allah selalu berbahagia. Amin. Jadi, saya berdiri di sini sebenarnya ingin men-share pengetahuan yang sudah saya dapatkan ya. Kemungkinan Bapak Ibu sudah melakukan atau mengotak-atik Canva itu ya. Kemarin saya sebar kuesioner melalui Google Form, itu ada beberapa guru yang ternyata sudah sering menggunakan aplikasi Canva gitu ya. Jadi kita di sini sama-sama mengeksplor bersama apa itu Canva gitu ya. Jadi di sini saya mendapatkan materi terkait orientasi Canva atau pengenalan Canva. Jadi sebelum masuk ke materi atau kita praktek, kita kenal dulu tentang Canva itu seperti apa sih gitu ya. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan quotes ya, kata-kata penyemangat lah ya. Ada saya pernah lihat di Instagram juga ada tulisan dari saya. Yang pertama adalah gambarnya itu usahakan memang dari awal sudah bagus ya. Nah ini 1, 2, 3 ini udah bagus. Yang ini C ya nilainya. Itu untuk yang percetakan. Tadi pertanyaan itu ada 3 ya. Yang pertama, bisa nggak offline? Bisa, tapi yang kalau pas kita buka itu yang sudah terdownload semua seperti ini. Tapi nanti kalau pas kita mau masuk misalnya seperti ini Pak ya, pas kita buka ini offline, ini masih bisa. Kita klik, nah pas loadingnya itu nanti dia tidak akan terbuka. Kecuali pas kita lagi ngedit, coba buka, ngedit, buka 1 aja. Nah misalnya ini, tiba-tiba mati lampu gitu. Nah, langsung aja coba dimatiin. Tuh, kita masih bisa ngedit, mungkin geser-geser masih bisa. Nanti ada notifikasi masih mau lanjut enggak, karena tidak akan tersimpan kalau dia tidak online. Tapi kalau nambah dari sini coba tahu coba. Kalau tuh nggak bisa. Tapi kalau cuma sekedar ngotak-ngatik yang sudah ada, dia bisa geser-geser seperti itu. Jadi memang ini harus online Bapak Ibu seperti itu. Pertanyaan yang terakhir tadi apa? Modul. Ya, silakan. Oke, jadi modul itu nah, terus Bapak Ibu, saya jelaskan aturan permainannya ya. Jadi permainannya Bapak Ibu nanti Kak Hafiz akan membagikan ini secara acak. Cek secara acak, terus Bapak Ibu bukanya diam-diam, jangan sampai temannya tahu. Kalau misalnya apakah Bapak Ibu sekalian warga atau penjahat, pembunuh atau polisi. Oke, yang dapat polisi ya, yang dapat polisi nanti boleh langsung maju ke depan di sini. Akan menjadi juri. Enggak, khusus yang polisi begitu dibuka garis polisi langsung maju ke depan ya. Oke, saya jelaskan. Tugasnya adalah nanti Bapak Ibu ini akan saling mencari siapakah pencuri atau pembunuhnya ya.
boleh saling tuduh ya, boleh saling ngeles. Oke, silakan nanti diterangkan ya, diterangkan, dikasih alasan. Menurut saya Bu Lydia pembunuhnya karena cengengesan dari tadi seperti itu ya. Terus tugas keras lagi, percuma ini. Terus tugasnya polisi apa Bapak Ibu? Jadi jurinya. Jadi kalau kata polisi, saya setuju dengan kamu Bu Lydia penjahatnya. Barulah Bu Lydia ngasih korekan tadi, apakah warga ataukah pencuri. Kalau ternyata salah, berarti salah tangkap orang. Bu Lydia minggir dulu. Berarti pencurinya masih di antara kalian. Oke, jangan dibuka sebelum saya suruh dibuka ya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Mulk dan Pak Hafiz dibantu. Jangan dibuka dulu, jangan sampai ketahuan. Kalau pencurinya masih gak ketemu, berarti yang menang adalah pencuri dan pembunuh. Hadiahnya adalah dipotong gaji. Hadiahnya adalah dapat nasi 2 kotak. Oke, Bapak Ibu silakan dibuka dengan hati-hati. Dibuka dengan hati-hati, jangan dikasih lihat ke temennya. Tidak seru kalau dikasih tahu ya. Ingat ya, dapat pencuri sama pembunuh dikit diam-diam ya. Oke, ya dapat polisi angkat tangan. Oke, saya maju sini. Nah, saya sama Pak Hafiz yang maju. Tua sama tua. Yang menentukan adalah Pak Ian dan Pak Alfian. Tugas Bapak Ibu di sini adalah saling tuduh. Oke? Oke, silakan semuanya Bapak Ibu untuk duduk bersila. Duduk bersila. Oke. Tetap ngadepnya ke saya ya Bapak Ibu. Oke. Untuk barisan pertama berdiri dulu. Hadap ke belakang. Jiwai rainyo Bapak Ibu mencurigakan apa tidak? Oke, silakan duduk. Oke, duduk. Ayo, giliran baris kedua berdiri. Diperlihatkan hadap depan, hadap belakang. Nah, silakan duduk lagi. Terus baris ketiga. Hadap depan, hadap belakang. Iya, silakan duduk. Lanjut baris keempat, berdiri. Silakan lihat depan, lihat belakang. Silakan cari siapakah pencuri atau pembunuh. Silakan baris yang terakhir, berdiri semua, hadap depan. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Pencuri dan pembunuhnya ada satu, pembunuh ada satu, pencuri ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ngomong angkat tangan langsung. Silakan yang mau nuduh. Saya. Oke, Pak. Itu udah pencuri dulu. Oke, satu tersangka. Bu Lydia ada pembelaan. Silakan Pak, siapa pembunuh yang menurutmu? Ibu Ida. Ibu Ida ada pembelaan? Tidak. Oke, masuk. Lagi ayo, siapa lagi yang ada ini? Silakan Bapak Ibu. Ngomong. Iya, silakan. Pak Hafiz. Ya, silakan Putih. Bu Eka. Ingat ya, tadi yang dituduh ada Bu Lydia, ada Bu Ida, Ibu Eka, dan Pak Epik. Oke, ada 4 orang tersangka. Bagaimana Pak Polisi? Silakan tentukan. Dari 4 orang ini, iya atau tidak? Ibu Eka mencuri. Ibu Eka, satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Antara 4 tadi, Pak Epik, Ibu Lydia, sama Ibu Ida. Nah, aku lebih kuat Ibu Ida. Ibu Ida, silakan
Ibu Ida dan Ibu Eka dibuka. Apakah benar pencuri Ibu Ida? Bukan, aku warga. Warga. Oke, minggir dulu. Item Verdi Sambo. Berarti pencurinya masih di antara kalian Bapak Ibu. Polisi kan apa? Kalau film cuma orang kamera kamera dewe kan baca aja. Oke, silakan Bapak Ibu. Ayo dicari Bapak Ibu, jangan sampai menang pencuri dan pembunuhnya. Siapa lagi? Hafisin. Wih. Iya. Pak Egi, Pak Hafiz sama Bu Pit. Satu lagi. Ayo, tuduh satu lagi. Ada Bu Ana sama Bu Devi. Silakan kalian. Tiga orang. Warna Hafizin Ana, Hafizin, Devi atau Pit? Ya, tiga orang. Hafizin Egi Ana. Hafizin, Egi, Ana. Silakan dibuka. Hafizin, Egi, sama Ana. Warga, salah lagi bayar. Silakan minggir. Polisi. Iya, dia yang itu. Iya, dia juga harusnya kompromi tadi tuh. Pak Ian sudah sini, kompromi dengan ini, kompromi ya. Jangan berjodoh. Hebat ya pencuri dan pembunuh ya. Silakan Bapak Ibu. Ayo pilih lagi Bapak Ibu. Lydia, Ibu Lydia, Ibu Tim, Paulus, Pak Dianto, Pak John. Nah, silakan Kak, di antara 5 orang tadi. Coba yang dituduh tadi angkat tangannya. Yang dituduh. Nah, ini yang dituduh Pak. Ini 3 orang. Sama Pak John juga, Pak Dianto angkat tangan Pak. Nah, di antara satu. Belum. Ya, belum. Ya, 3 orang, pilih 3 orang. Uang jolly Mei, Bukit, Ibu Lydia, Bukit, Paulus. Kata atas lagi, Bu. Ibu Pit, silakan dibuka. Oh, belum. Fix ya. Fix, silakan 3 orang tadi. Bu Pit, Pak Din, sama Paulus. Buka. Apa? Warga. Warga. Pencur. Ya. Oke, Pak pencurinya masih ada ya, silakan. Ibu Pit sama Pak Ski minggir dulu. Pencuri ya? Oh, pembunuh. Masih ada 1 pencuri Bapak Ibu. Kalau ini kesempatan terakhir Bapak Ibu ya. Kalau nggak ketemu berarti pencurinya yang menang. Lydia pula. Lydia. Siapa lagi silakan? Lydia. Dewi, Bu Dia sama Ibu Lydia. Fix Bapak Ibu. 3, cuma boleh 3. Fix ya. Sayang fix. Silakan dibuka 3 orang tadi. Ibu Dewi, Ibu Dia, warga. Ibu Dia, warga. Siapa lagi? Warga. Siapakah pencuri ya? Buka. Silakan dibuka pencurinya. Buka pencurinya. Tepuk tangan untuk Ibu Tim. Oke, mari kita kembali ke Aduh situ Nah, terus Bapak Ibu, saya jelaskan aturan permainannya ya. Jadi permainannya Bapak Ibu nanti Kak Hafiz akan membagikan ini secara acak. Secara acak, terus Bapak Ibu bukanya diam-diam, jangan sampai temannya tahu. Kalau misalnya apakah Bapak Ibu sekalian warga atau penjahat, pembunuh atau polisi. Oke, yang dapat polisi ya, yang dapat polisi nanti boleh langsung maju ke depan di sini. Akan menjadi juri.
Enggak, khusus yang polisi, begitu dibuka garis polisi langsung maju ke depan, ya. Oke, saya jelaskan. Tugasnya adalah nanti Bapak Ibu ini akan saling mencari siapakah pencuri atau pembunuhnya, ya. Boleh saling tuduh, ya. Boleh saling ngeles. Oke? Silakan nanti diterangkan, ya. Diterangkan, dikasih alasan menurut saya Bu Lydia pembunuhnya karena cengengesan dari tadi seperti itu, ya. Terus tugas keras lagi, percuma ini. Terus tugasnya polisi apa, Bapak Ibu? Jadi jurinya. Jadi kalau kata polisi, saya setuju dengan kamu, Bu Lydia penjahatnya. Barulah Bu Lydia ngasih korekan tadi, apakah warga ataukah pencuri. Kalau ternyata salah, berarti salah tangkap orang. Bu Lydia minggir dulu. Berarti pencurinya masih di antara kalian. Oke, jangan dibuka sebelum saya suruh dibuka ya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Muluk dan Pak Hafiz dibantu. Jangan dibuka dulu, jangan sampai ketahuan. Kalau pencurinya masih gak ketemu, berarti yang menang adalah pencuri dan pembunuh. Hadiahnya adalah dipotong gaji. Hadiahnya adalah dapat nasi 2 kotak. Oke, Bapak Ibu silakan dibuka dengan hati-hati. Dibuka dengan hati-hati, jangan dikasih lihat ke temennya. Tidak seru kalau dikasih tahu, ya. Ingat, yang dapat pencuri sama pembunuh dikit diam-diam, ya. Oke, yang dapat polisi angkat tangan. Oke, saya maju sini. Nah, saya sama Pak Uti yang maju. Tua sama tua. Yang menentukan adalah Pak Ian dan Pak Alfian. Tugas Bapak Ibu di sini adalah saling tuduh. Oke? Oke, silakan semuanya Bapak Ibu untuk duduk bersila. Duduk bersila. Oke. Tetap ngadepnya ke saya ya Bapak Ibu. Oke. Untuk barisan pertama berdiri dulu. Hadap ke belakang. Jiwai rainyo Bapak Ibu mencurigakan apa tidak? Oke, silakan duduk. Oke, duduk. Ayo, giliran baris kedua berdiri. Diperlihatkan hadap depan, hadap belakang. Nah, silakan duduk lagi. Terus baris ketiga. Hadap depan, hadap belakang. Iya, silakan duduk. Lanjut baris keempat, berdiri. Silakan lihat depan, lihat belakang. Silakan cari siapakah pencuri atau pembunuh. Silakan baris yang terakhir, berdiri semua, hadap depan. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Pencuri dan pembunuhnya ada satu, pembunuh ada satu, pencuri, ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ngomong angkat tangan langsung. Silakan yang mau nuduh. Saya. Oke, Pak. Itu udah pencuri itu. Oke, satu tersangka. Bu Lydia ada pembelaan. Silakan Pak, siapa pembunuh yang menurutmu? Ibu Ida. Ibu Ida ada pembelaan? Tidak. Oke, masuk. Lagi ayo, siapa lagi yang ada ini? Silakan Bapak Ibu. Ngomong. Iya, silakan. Pak Hakim. Ya, silakan Putih. Bu Eka. Ingat ya, tadi yang dituduh ada Bu Lydia, ada Bu Ida, Ibu Eka, dan Pak Epik. Oke, ada 4 orang tersangka. Bagaimana Pak Polisi? Silakan tentukan. Dari 4 orang ini, iya atau tidak? Ibu Eka mencuri. Ibu Eka mencuri.
Ibu Eka, satu lagi Pak. Satu lagi Pak, satu lagi. Antara 4 tadi, Pak Ebin, Ibu Lydia, sama Ibu Ida. Nah, aku lebih kuat Ibu Ida. Ibu Ida, silakan Ibu Ida dan Ibu Eka dibuka. Apakah benar pencuri Ibu Ida? Bukan, aku warga. Warga. Oke, minggir dulu Ah, sebelah Item, sini. Ferdi Sambo. Berarti pencurinya masih di antara kalian Bapak Ibu. Polisi kan apa? Itu lagi film cuma 4 orang kamera aku merah dewe kan baca baik. Oke, silakan Bapak Ibu. Ayo dicari Bapak Ibu, jangan sampai menang pencuri dan pembunuhnya. Siapa lagi? Hafisin. Wih. Iya. Pak Egi, Pak Hafiz sama Bu Pit. Satu lagi. Ayo, tuduh satu lagi. Ada Bu Ana sama Bu Devi. Silakan kalian. 3 orang, pilih 3 orang. Wana Hafizin Ana, Hafizin, Devi atau Pit? Ya, 3 orang. Hafizin Egi Ana. Hafizin, Egi, Ana, silakan dibuka. Hafizin, Egi, sama Ana. Warga, salah lagi kalian. Silakan minggir. Polisi. Iya, dia yang ituin. Iya, dia juga harusnya kompromi tadi tuh. Pak Ian sudah sini, kompromi dengan ini, kompromi ya. Jangan berdoa. Hebat ya pencuri dan pembunuh ya. Silakan Bapak Ibu. Ayo pilih lagi Bapak Ibu. Lydia, Ibu Lydia, Ibu Tim, Paulus, Pak Dianto, Pak John. Nah, silakan Pak, di antara 5 orang tadi. Coba yang dituduh tadi angkat tangannya. Yang dituduh. Nah, ini yang dituduh Pak. Ini 3 orang. Sama Pak John juga, Pak Dianto angkat tangan Pak. Nah, di antara satu. Belum. Ya, belum. Ya, 3 orang, pilih 3 orang. Uang doleme Ibu Pit, Ibu Lydia, Ibu Pit, Paulus. Kata alasan lagi, Bu. Ulul. Ibu Pit, silakan dibuka. Oh, belum. Fix ya. Fix, silakan 3 orang tadi. Bu Pit, Pak Din sama Pak Ulul, buka. Apa? Warga. Warga. Pencur. Ya. Oke, Pak pencurinya masih ada ya, silakan. Ibu Pit sama Pak Din pikir dulu. Pencuri ya? Oh, pembunuh. Masih ada 1 pencuri Bapak Ibu. Kalau ini kesempatan terakhir Bapak Ibu ya. Kalau nggak ketemu berarti pencurinya yang menang. Silakan, Lydia. Siapa lagi silakan? Lydia. Dewi, Bu Dia sama Ibu Lydia. Fix Bapak Ibu. 3, cuma boleh 3. Fix ya. Kayak fix. Silakan dibuka 3 orang tadi. Ibu Dewi, Ibu Dia, warga. Ibu Dia, warga. Siapa lagi? Warga. Siapakah pencuri ya? Buka. Silakan dibuka pencuri ya. Buka pencuri ya. Nanti kena tepuk tangan untuk Ibu Tim. Oke, mari kita kembali ke Selamat siang. Masih ada yang belum konsen. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore.
Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke prinsip desain grafis, mari bersama-sama kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Bapak Ibu dalam mendesain grafis terutama ya itu ada memang seni itu Bapak Ibu ya, ada guru kesenian nggak di sini? Oh, Ibu udah ya. Nah, seni itu biasanya abstrak Bu ya. Maksudnya boleh siapa aja tuh boleh mendefinisikannya, benar nggak? Nah, cuma kalau dalam desain grafis itu memang berkaitan juga dengan seni. Boleh sesuai dengan kesukaan hati Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap ada prinsipnya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu desain grafis? Adalah ilmu yang mengandalkan sebuah kreativitas dalam menciptakan suatu rancangan yang berbentuk gambar. Cuman tidak hanya gambar ya, tentunya video pun juga sebuah tampilan ya. Frame per gambar video itu kan. Next, prinsip desain grafis yang pertama adalah keselarasan atau keteraturan. Bapak Ibu, dari sini maksud dari keselarasan dan keteraturan itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Mic-nya? Serasi. Serasinya seperti apa Pak kalau dalam gambar kira-kira? Warna. Nah, tidak bertabrakan. Terus kalau keteraturan maksudnya gimana Bapak Ibu? Ya, rapi atau berurutan. Nih, coba lihat, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ini adalah desain yang saya buat. Menurut Bapak Ibu sudah ada keselarasan belum dengan yang pertama ini? Nih, selaras ya. Nih, teratur kan Bapak Ibu? Ya, jadi komposisinya pas ya Bapak Ibu ya. Gambarnya di sini, tulisannya di sini, judulnya besar seperti itu. Warnanya pun juga pas ya. Ini berarti sudah masuk ke salah satu prinsipnya ya. Next, nih prinsip besarnya adalah kesatuan. Nah, kesatuan ini berkaitan dengan tema dan warna yang dipakai Bapak Ibu. Ini, jangan usah jauh-jauh, kita langsung lihat punya saya aja ya Bapak Ibu ya. Warna yang saya pakai ada berapa Bapak Ibu? Menurut Bapak? Ada berapa lah ini kira-kira menurut Bapak Ibu warna yang saya pakai? Ada biru ya Bapak Ibu, ada putih keabu-abuan, ada abu, 2 ya, dan hitam, ada 4. Itu Iya. Jadi ini saya pakai karena saya ingin menyelaraskan dengan para modelnya Bapak Ibu ya. Nih, tapi yang mengkilat-kilat ini tidak. Keringat. Nah ini yang dinamakan dengan kesatuan. Jadi warna yang kita pakai dan temanya ini masih sama ya Bapak Ibu ya. Temanya ini biru-biru tegas ya, garis-garis tegas. Hanya ada sedikit yang menunjukkan dia ketidakteraturan pun, tapi masih selaras ya. Ini garis-garis ini, walaupun dia tidak berbentuk tegas seperti ini garis-garis ini, tapi dia masih selaras ya, dan masih menyatu dengan desain. Jadi Bapak Ibu kalau mau desain, perhatikan adalah temanya, kemudian warna yang dipakai, keselarasan dan keteraturan. Teratur nggak desain Bapak Ibu? Ini punya saya dari awal sampai akhir seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nih. Terus warna yang saya pakai juga dari awal sampai akhir juga seperti ini. Tidak beda jauh. Temanya pun ini menurut Bapak Ibu, tema yang saya pakai apa? Bapak Ibu. Temanya itu warna apa? Apa? Iya, tentang pembelajaran, istilahnya ini lebih ke ini ya, modern sedikit gitu ya. Temanya, kalau tema vintage seperti apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu. Tema vintage itu biasanya adalah tema-tema yang masa lampau Bapak Ibu ya. Ya, zaman dini. Terus ini warna yang saya pakai. Nah ini sama, sampai akhir pun saya pakai warna yang ini lah Bapak Ibu. Kenapa sih harus seperti itu Bapak Ibu tahu nggak? Iya, biar menyatu Bapak Ibu. Kalau misalnya ini saya warnanya ini, terus saya ubah di sini jadi warna merah, belakangnya merah, kuning, pink misalnya. Sedangkan yang di awal warnanya ada abu-abu sama putih dan biru. Terus di sini saya ubah. Kira-kira kalau orang sekali lihat nih,
beda topik atau sama topik yang sedang saya bicarakan kalau saya ubah warnanya sekilas saja? Pasti orang kiranya oh sudah beda topik ini, gitu. Padahal sama. Itulah dinamakan dengan kesatuan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau buat desain perhatikan dua unsur tadi, keselarasan, keteraturan dan kesatuannya. Warna dan temanya harus sama. Seperti itu, ya. Kalau misalnya kita mau buat pelatihan Bapak Ibu ya, ini ya bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ini temanya apa? Warnanya agak ketoska gitu. Toska ya. Nah nanti Bapak Ibu kan sebenarnya ini kemarin saya tanyain ya, kenapa kok ID card-nya boleh deh Pak? Kok nggak satu tema dengan ini? Dijawab sama Pak Bis, karena ini akan dipakai untuk keberlanjutan ya. Seperti itu. Kalau misalnya cuma sekali pakai Bapak Ibu nanti pas ngadain pelatihan usahakan dari banner ini dan print out-nya samakan desainnya ya. Seperti itu. Jadi itu menyatu. Jadi orang langsung tahu oh itu ikut pelatihan yang akan diadakan karena sudah mirip temanya dengan bannernya. Seperti itu. Oke, dari dua prinsip ini Bapak Ibu, sebelum lanjut ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu? Lanjut ya. Jadi kalau Bapak Ibu pun mau mengasih ornamen, misalnya mau kasih apa gitu, kupu-kupu atau apa, usahakan berarti di gambar-gambar selanjutnya harus ada kupu-kupunya juga. Atau misalnya tema hewan nggak apa-apa, misalnya di awal ada kelinci, terus tema selanjutnya ada kupu-kupu, seperti itu. Next adalah prinsip desain grafis yang selanjutnya adalah keseimbangan, simetris dan asimetris. Jadi ini punya saya Bapak Ibu, ini saya belah jadi dua sebenarnya Bapak Ibu nih, ya. Ini belah pertama 1, 2. Jadi ada komposisi kanan, komposisi kiri dan atas. Ya, ini simetris Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya ambil garis, ini di sini ada garis, terus di sini ada garis. Jadi pas komposisinya, komposisi yang kosong saya isi dengan model, komposisi selanjutnya saya isi dengan subjudul, dan komposisi atas saya kasih judul. Seperti itu. Bapak Ibu di HP-nya itu ada kan yang garis-garis seperti ini? Di HP-nya untuk penunjuk kalau kita mau motret di HP-nya. Nah, itu dipaskan Bapak Ibu. Kalau misalnya ini nih, gambar yang ini, saya kecilin Bapak Ibu. Nanti pasti hasilnya tidak akan saya langsung kasihkan ke Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada ya? Dia jadi ke arah. Ya, tadi berbicara. Ini Bapak Ibu ya. Ya. Ini misalnya saya kecilin. Oke, ini. Oke. Kira-kira Bapak Ibu enak nggak dilihat? Kecil. Terlalu ini di sini terlalu kosong. Ya, nih di sini terlalu kosong. Boleh dikecilin kalau kita tambah modelnya. Ini kita tambah misalnya. Kita ambil dari yang sebelah sini ya Bapak Ibu. Kita salin. Oke, kita tempel. Menyalin ya. Kita konstruksi. Kita geser sebelah sini. Terus kita kecilin. Menurut Bapak Ibu, dua ini udah cukup belum? Menurut Bapak Ibu? Kurang ya? Kayaknya yang sini kosong banget Bapak Ibu, benar nggak? Oke, kita tambah lagi modelnya. Kita ambil model yang ini. Kita ubah posisinya ya Bapak Ibu ya. Kita mundurin. Tuh, can
Cantik gak Bapak Ibu yang sekarang? Cantik. Tepuk tangan untuk saya. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi kita lihat Bapak Ibu dengan yang di atasnya. Oh, ini udah langsung ke bawah ya. Dan saya berarti tadi terlalu ke bawah. Nah ini Bapak Ibu. Tapi di sini saya desainnya yang awal itu setiap subnya itu saya kasih satu gambar ya Bapak Ibu ya. Ini satu gambar, ini satu gambar. Terus tiba-tiba di sini nanti, nah tiba-tiba langsung ke 3 gambar. Menurut Ibu itu sudah masuk ke prinsip kesatuan belum Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Ya, di awal ya. Nih, di awal saya masukin semuanya karena ini baru judul-judul utamanya. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bikin subjudul gambarnya satu seperti ini yang saya buat, usahakan harus di selanjutnya itu kesatuan tadi. Kasihlah gambarnya satu. Kalau banyak seperti ini Bapak Ibu, ini kesannya dia sudah mulai membahas banyak topik kesannya. Walaupun ini nyambung Bapak Ibu, tapi dia tidak ada kesatuan dengan subjudul yang lainnya. Kan ini masih bahas subjudul, iya kan? Iya kan? Jadi harusnya kesatuan gambarnya cuma satu di sini. Harusnya di sini juga harusnya gambarnya cuma satu. Walaupun kalau misalnya kita lihat yang di bawahnya Bapak Ibu ya, bagus juga kalau misalnya gambarnya bagus seperti ini. Tapi dia tidak menyatu dengan subjudul-subjudul yang masih berkaitan satu sama lainnya yang sebelumnya. Oke. Oke, nah ini masalah keseimbangan tadi Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat misalnya di desain. Nah ini Bapak Ibu, nih jajanan kekinian. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ini prinsip, pakai prinsip keseimbangan juga. Lihat di sini. Ini kita bagi jadi 3 juga Bapak Ibu. 1, 2, jadi ada 4, ada bagian sebelah sini, kanan dan kiri. Tapi ini dia ambil sejajar. Jadi ini yang dinamakan dengan simetris Bapak Ibu ya. Jadi antara kanan dan kiri itu seimbang. Enggak yang ininya lebih besar atau yang sebelah kirinya lebih kecil. Makanya desain di sini tuh bagus-bagus Bapak Ibu tuh kalau kita lihat. Nih, kalau yang ini masuk nggak di prinsip keseimbangan Bapak Ibu? Masih masuk. Karena masih ini dibagi jadi 2 Bapak Ibu. Sebelah sini nih. Nah, sebelah sini khusus dia kasih gambar-gambar, sebelah sini khusus untuk penjelasan. Jadi itu, jadi seimbang antara kanan, kiri. Nah ini juga nih bersama yang kayak tadi. Nah, ini juga. Jadi keseimbangannya dijaga saat mendesain. Selanjutnya yang terakhir. Oh yang terakhir sih. Nomor 4, nah ini salah ya, ini harusnya nomor 5 ini, pengulangan. Nah ini. Nih, penekanan. Penekanan adalah susunan, proporsi, dan kontras. Nah Bapak Ibu, penekanan ini misalnya seperti ini nih. Dilihat di tempat saya Bapak Ibu, di mana di layar, ada Republik Indonesia. Ini mana yang ditekankan Bapak Ibu? Apanya yang ditekankan di sini? Tulisan Republik Indonesia. Kenapa ini ditekankan? Karena sekarang ini sedang membuat sebuah ucapan selamat ya kepada Republik Indonesia. Jadi ditekankan. Proporsinya pun juga dibesarin, dibanyakin ketimbang proporsi-proporsi yang lainnya. Karena inilah penekanannya. Kalau yang bawahnya, nih ada tulisan opening soon. Penekanannya di mana? Di tulisan opening soon. Biar orang tahu sekali baca, oh baru mau buka. Seperti itu. Dan kontras itu gelap terang Bapak Ibu ya. Ini kan dikontraskan ya, ini ditambahin. Jadi dia semakin tebal hurufnya. Nah lanjut. Nah ini. Nih proporsinya pas kanan kiri. Penekanannya ada 2 di sini penekanannya Bapak Ibu. Apa? Gambar produk dan namanya. Dari 2 hal ini Bapak Ibu, orang-orang sudah tahu. Oh itu makanan-makanan yang enak itu namanya Kang Richard yang punya. Seperti itu. Jadi itu. Selanjutnya adalah nomor 5.
pengulangan. Nah ini saya sudah melakukan pengulangan Bapak Ibu ya. Di awal saya pakai ini desainnya, saya pakai lagi, saya pakai terus diulang-ulang. Selama belum ganti judulnya masih saya buat. Tuh, diulangin terus. Jadi kalau saya di awal sudah seperti ini, nih ya Bapak Ibu ya, usahakan kalau masih dalam satu pembahasan jangan diubah Bapak Ibu. Terus diulang lagi seperti itu biar ada kesatuannya. Oke, dari prinsip desain ada 5 ya Bapak Ibu tadi. Ada 5 tadi ya Bapak Ibu ya prinsip desain. Oke, keselarasan dan keteraturan, kesatuan, keseimbangan, penekanan, dan yang nomor 5 adalah pengulangan. Oke, dari sini Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu terkait pembuatannya? Ingat Bapak Ibu ya, warnanya pilih jangan banyak-banyak Bapak Ibu, 4 warna atau 3 warna. Paling maks itu menurut saya sih 5 ya, paling maks itu. Biar kita enak aja lihatnya. Oke, mungkin refleksi dulu dari peserta ya. Kan selama ini sudah pernah bikin desain, ya kan? Mungkin di Microsoft Word atau bahkan di Canva atau di presentasi lain atau PowerPoint. Nah, bisa diceritakan, kan kita berdapat ilmu baru nih dari Pak Munir nih. Kira-kira selama itu sudah selaras belum? Boleh diceritakan. Oh, ternyata, nah, okay. Ada yang mau cerita Bapak Ibu? Atau selama ini sebenarnya sudah menggunakan ilmu Pak Munir tapi nggak nyadar, atau malah ini hal baru seperti itu? Ada yang mau cerita? Bu Lydia pernah bikin desain sebelumnya kan? Ya, yang pernah dibikin itu ketika mendengarkan materi dan oh ternyata salah selama itu. Atau cerita yang mana coba dituangkan perasaannya ya. Masalah desainnya, masalah Pak Munirnya ya. Kalau aku pribadi ya, karena saya baru jadi mungkin sedikit pengalaman ya. Cuma pas COVID itu karena kita daring dan cukup lama ya, hampir 2 tahun. Coba buat PPT, PowerPoint. Itu kan kalau di PowerPoint ya ide-idenya kita baik ya, nggak saja gitu. Tapi ketika begitu Pak jelaskan, ternyata dalam membuat desain grafis pun ada aturan. Kalau dalam bahasa Inggris ada sintaks ya Pak, ada sintaks yang ternyata ada urutan ya. Bagaimana itu harus presisi, harus simetris dan lain sebagainya. Dan itu memberikan ilmu baru kepada saya dan guru-guru yang di sini untuk bisa membuat desain grafis menjadi bukan hanya lebih menarik. Ya, jadi saya tahu kalau ternyata desain grafis itu tujuannya bukan hanya menarik perhatian, tapi juga jadi banyak hal yang ada di kasih yang ternyata oh ini kalau untuk penekanan secara produk harus dengan tulisan saja kita sudah bisa memberikan penjelasan kepada halayak umum, halayak ramai bahwa oh itu produk dari desain kita, bukan hanya sekedar desain grafis. Oh ini menarik ya, kalau biasanya kalau kita lihat desain grafis itu cuma dari warna, kemudian gambar, oh ternyata bukan itu ya, ternyata ada urutannya, ada runutan yang baik dan benar seperti itu. Sebelum nanti Pak Edi lebih lanjut curhat ya. Ya kira-kira seperti itu. Ya, Sekarang udah lengkap sekali apa yang diomongin itu. Oke, kemarin saya, Pak Egi, sama Pak Asdianto pernah pelatihan yang apa yang kemarin Pak Munir? SAP, apa tuh namanya itu? Bikin aplikasi. SAP itu bapaknya apa? Application Creator. Iya, apps creator. Iya, oke, application creator. Kita sudah bikin aplikasi kemarin ya. Kira-kira Pak Egi, dari yang Pak Munir jelas kemarin itu sudah pas rumah ternyata berdosa gitu. Gua kemarin sembarang caplok-caplok saja, nggak pakai aturan, nggak ada terbikin presentasinya. Ternyata dapat juara 2 se-Kabupaten paling aman ini adalah Pak Munir ya. Padahal punya kita tuh banyak loh ya, perasaan punya keren gitu. Kenapa Pak Munir dapat juara 2?
boleh jadi dia pakai ini, ilmunya sudah dapat. Pak Edi gimana? Dengan kemarin desain sudah pakai ini belum? Atau sembarangan copot-copot atau gimana? Selama ini kalau saya desain Pak, baik di kemarin di dinas, kami selalu mungkin di sini kalau masalah desain dulu Pak ya, tapi memakai penekanan, misalnya data kita berapa, itu yang tekan. Berarti kurangnya saya selama ini berarti desain dan selaras antara 1, 2, dan 3. Kemudian kurang juga menarik. Ini wajar kalau saya kemarin dapat juara 2 di belakang. Terima kasih. Sebenarnya kalau masalah menarik tidak menarik Bapak Ibu itu kan masalah selera Pak. Makanya di prinsip desain ini dia tidak bahas bagus tidak bagusnya, dia tidak akan bahas itu. Karena bagus tidak bagus itu adalah kembali ke selera masing-masing. Karena seni itu maknanya luas Bu ya, benar nggak Bu? Takut salah ngomong, saya ada guru seni. Abstrak ya. Jadi yang saya bilang bagus belum tentu orang lain bilang bagus. Setidaknya paling tidak pakai prinsip ini, 5 prinsip ini. Dijamin kalau pakai 5 prinsip ini, walaupun menurut orang itu tidak bagus, paling enggak tidak menjalankan mata kita yang lihat gitu. Tidak terlalu rame gitu, apa-apa dimasukin gitu kan. Terlalu inilah itulah. Jadi banyak fokusnya itu yang penekanannya tadi kurang seperti itu Bapak Ibu ya. Nih di bagian susunan dan proporsinya itu kurang seperti itu. Seperti kira-kira seperti itu. Ada yang lain cerita? Karena kalau bertanya sudah jelas sebenarnya dijelaskan Pak Munir ya. Mungkin curhat pengalaman itu lebih mempertebal, menguatkan. Ternyata selama ini kita belum paham materi ini. Nanti di share Pak Munir ya materi ini. Pak Hafiz tadi materinya di share di grup kita. Jadi teman-teman benar kata Pak Yan belajar lagi ya. Tapi jangan yang link itu ya, soalnya itu bisa diedit. Download aja nanti download jadikan PDF, share ke grup sekolahnya. Ada lagi yang menambahkan Pak Alfian? Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ini kita ganti warna merah? Itu kan warnanya lebih terang ya. Itu kan warnanya ini apa? Sesuai dengan keadaan, dengan baju, dengan ini kan. Benar. Nah, seandainya kalau kita ganti di belakangnya warna merah atau warna kuning atau inilah kan warna itu warna hidup ya. Ini. Bagaimana bentuknya nanti atau backgroundnya untuk desain itu? Silakan Pak Hafiz ganti backgroundnya warna lain, coba warna merah misalnya yang kontras. Merah Hafiz. Tuh. Awas kena seruduk. PDI. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu kalau tiba-tiba warnanya diganti. Coba kuning Pak Hafiz, kuning. Tuh nyambung nggak Bapak Ibu? Nah, ando aja Pak Hafiz kalau mau ganti. Biru coba biru. Ya. Tuh tulisannya harus diubah lagi, disesuaikan. Kalau ini biru Bapak Ibu atasnya harus diganti biru juga. Kalau enggak, coba biarin ini biru Pak Hafiz. Sekarang geser ke atas Pak Hafiz. Desain samping ya, tuh. Tiba-tiba terus ke biru. Geser bawah Pak Hafiz. Terus. Nah, tiba-tiba langsung ke biru. Nyambung nggak Bapak Ibu itu? Ini akan nyambung Bapak Ibu kalau Pak Hafiz maju lagi Pak Hafiz. Ke atas lagi. Terus, nah coba yang ini Pak Hafiz tuh kelebat. Yang ini bikin biru juga. Samain warnanya biru. Lihat ke situ. Yang ini. Nah, yang ini diganti biru sama kayak yang tadi. Background belakang. Ya susah ya Bapak. Langsung ke itu coba posisi. Nah, ganti warnanya. Warna biru tuh ganti. Oke. Atas lagi Pak Hafiz, atas lagi, ini jangan, atas lagi, ini ganti warna biru lagi. Coba ganti warna biru. Oke, atas lagi, nah ini ganti warna biru. Ganti warna biru. Oke, perkecil Pak Hafiz, silakan diperkecil.
Oke, geser ke bawah. Seret, 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 seret. Tuh, jadi bagus. Walaupun warnanya B, menurut saya ya. Tinggal nanti pas di bagian biru-biru ini nanti Bapak Ibu di remake lagi tulisannya supaya nyatu ya. Kalau seperti ini dia nyambung karena dia ada keteraturan di situ. Ya Bapak Ibu, dari yang warna abu-abu ke biru seperti itu. Nah, ini bisa dibikin gradasi Bapak Ibu ya di sini. Gradasi backgroundnya di bagian gradasi ini. Nih, seperti itu. Nah, seperti itu Pak Hairudin. Bagaimana Pak Hairudin? Ya, itu lebih menarik ya. Kalau misalnya orangnya agak buta warna itu lebih menarik. Warnanya lain-lain. Oke, ya tadi kembali ke abstrak tadi ya. Ya, benar. Nah, seni itu abstrak ya, konkret ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, atau nah Pak Edi nambah buku. Nambah buku. Ya, silakan. Berarti nasinya 2. Akor. Mungkin itu alasannya. Oke Pak, yang ingin saya tanyakan, dalam penentuan latar presentasi atau desain tadi, apakah ada keterkaitan antara materi dengan desain kita? Misal, kemarin di antara saya materinya titik koordinat, tapi backgroundnya sawah. Saya apakah memang harus seolah-olah ada titik koordinat di latar tersebut atau sekedar warna saja? Saya penentuannya Pak, biar nyambung alias matching. Oke, terima kasih. Langsung Pak ya. Ya, harus nyambung juga komponen-komponennya. Nah, ini saya pakai anak-anak di sini ya. Nah, ini saya pakai anak-anak karena yang pertama kita pakai desain grafis ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Pembelajaran. Kenapa saya pakai anak-anak? Karena nanti kalau misalnya ini dipresentasikan terus ada orangnya, ada murid-muridnya, ada anak-anak kita, ada rasa kedekatan dengan desain kita. Makanya kalau misalnya desain itu kadang kalau yang cerdas itu pasti di desainnya ya Bapak Ibu. Misalnya di sini, misalnya tentang air hitam nih. Kalau misalnya kita ada icon di air hitam, masukin aja. Kalau misalnya itu keterkaitan dengan misalnya lagi mau presentasi tentang kelebihan-kelebihan yang ada di air hitam, masukin. Jadi ada rasa keterkaitan. Kalau misalnya kita Bapak Ibu, saya lagi presentasi tentang keagamaan misalnya, terus di situ ada gambar Ka'bah. Walaupun yang presentasi itu orang Arab, karena kita memiliki rasa tadi tentang gambar Ka'bah tadi sebagai umat Muslim ya Bapak Ibu, pasti kita akan ada rasa ketertarikan seperti itu dan rasa hormat juga ya seperti itu. Jadi memang gambar itu sangat menentukan sekali. Kalau ini saya ubah jadi gambar buah-buahan seperti itu, masih nyambung nggak kira-kira Bapak Ibu? Tidak. Tergantung buahnya Bapak Ibu ya, desainnya seperti apa, seperti itu. Kalau misalnya buah mentok, gambar buah saya foto, saya tempel di sini, kayaknya agak nyambung ya Bapak Ibu, kecuali saya di sini tentang misalnya tata letak di pasar, tata letak barang di barang dagangan, mungkin oke lah, nyambung kalau seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi elemen-elemen yang dipakai itu harus juga sesuai dengan apa yang akan kita buat dengan temanya, seperti itu. Tambah sedikit khusus matematika, bagaimana desain matematika ya. Kalau untuk mata pelajaran tambahan ini bukan ilmu baru ya, pengalaman saja Pak Budi. Matematika itu kan kita ada aplikasi kegunaan materi itu. Di teori itu biasanya apa aplikasinya Bu? Ya, rumah, susunan rumah susun, ya kan? Ya, prakteknya ya. Nah, ini editing video dengan Canva. Jadi Bapak Ibu, persiapannya sebelum edit video itu adalah tentukan temanya. Oke, karena kita tentang pembelajaran Bapak Ibu ya. Kira-kira nanti yang ikut video ya mau bikin video tentang apa? Tentang pembelajaran apa? Atau misalnya tentang kalau IPA mungkin tentang ekosistem mungkin ya. Jadi tentukan dulu temanya. Setelah itu adalah buat kerangka aksi. Nah, ya nanti aja kerangka aksi itu apa? Dimulai dari misalnya pengenalan ya Bapak Ibu, isi dan penutup. Silakan ditulis di situ. Di pengenalan mau ngapain di pengenalan itu? Dibuat apa yang mau diucapkan di pengenalan? Silakan ditulis di skrip ya. Ini namanya skrip. Oke.
Kerangka ini Bapak Ibu tidak saya buatkan, tidak saya buat yang baku harus seperti apa. Silakan senyaman Bapak Ibu nanti kerangkanya. Pokoknya intinya ada 3 Bapak Ibu ya, pembukaan, isi, dan penutup. Seperti itu. Next. Dan silakan ambil aksi. Jadi poin-poin pembukaan apa yang diperlukan untuk direkam, apa aja yang elemen-elemen yang ingin dipakai, silakan disiapkan. Langsung ke ini Pak. Kedengaran nggak Bapak Ibu suaranya? Ulang lagi. Ini nggak tahu kenapa ya. Nah ini saya buat template-nya aja Bapak Ibu ya. Coba langsung saya lihat. Nah nanti kita akan buat seperti ini Bapak Ibu. Thank you for watching. Oke, ada banyak ya video ini. Coba buka Instagram. Instagram. Oke, buka di Kampung Digital Air. Nah ini fixnya. Apakah kalian pernah menggunakan Canva, baik via website ataupun di HP kalian, meski versi Pro-nya berbayar, namun fitur-fitur gratisnya sudah ini buatnya di Canva Bapak Ibu ya. Nanti kalian pernah menggunakan Canva, baik via website ataupun tulisan-tulisan gerak ini nanti bisa diatur semua di Canva. versi Pro-nya berbayar, namun fitur-fitur gratisnya sudah sangat cukup membantu kita dalam bidang desain yang simpel, seperti membuat presentasi, iklan poster, pendek dan berbagai media publikasi lain. Nah, Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi di perencanaan aksi itu, silakan
dari sekarang yang mau buat video dipikir-pikir kira-kira mau membuat model pembelajaran apa yang ingin diterangkan ke anak muridnya ya. Terus kira-kira elemen-elemen apa yang akan dibutuhkan. Bapak Ibu masih ingat nggak tadi belajar sama Pak Hafiz? Kalau nyari elemen tadi di bagian mana? Di samping di elemen ya. Nah di situ ada semua Bapak Ibu ya, tinggal diketik mau bola, mau tanaman, ekosistem, rumput, ular, semuanya di situ ada, tinggal diklik. Tinggal ditambahkan dan disusun sedemikian rupa sesuai dengan prinsip-prinsip desain tadi. Oke, next ada satu video lagi yang saya ingin perlihatkan Bapak Ibu, masih di kampung digital. Keluar dari situ. X. Nah, bawah. Lagi ada nggak ya? Nah ini yang Bill Gates. Ya. Ini juga bikinnya di Apakah kamu tahu Bill Gates? Bill Gates merupakan co-founding Microsoft Corporation, yakni perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Berkat perusahaan raksasa ini, sekarang kita semua menikmati hasil manis dari jerih payah mereka. Komputer yang sering kita pakai atau laptop yang berbasis Windows, yang mana perangkat lunak Windows ini merupakan produk dari Microsoft. Oke, cukup. Selain Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum di spill kelompoknya. Ya, Pak, silakan Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita membuat video itu kan kita ini sering kan tempatnya beda-beda ya. Tempatnya beda-beda. Misalnya ada di air timur, ada di sini, ada di. Nah waktu di potong-potong itu kita untuk menyatukannya bagaimana sih? Oh ya, itu sudah teknis Pak ya. Nanti di situ ada import video Pak. Jadi nanti video 1 diimport, video 2 diimport, nanti dia akan menyatu sendiri. Dan di antara video 1 dan video 2 itu bisa dikasih yang namanya transisi peralihan antara video 1 ke video 2. Itu transisi itu ada banyak sekali macamnya. Kalau Bapak Ibu lihat ada kayak menyatu gitu, step gitu terus pindah ke selanjutnya. Jadi Pak Hairudin nanti kalau misalnya bikin video nggak usah pusing-pusing karena semua video itu nanti bisa disatuin Pak di dalam satu timeline editing video seperti itu. Jadi walaupun syutingnya satunya di Amerika, di situ semuanya bisa. Apalagi pakai Canva sekali kita share linknya itu bisa diedit, kita ngedit dari sini bisa, orang yang di Jawa pun juga bisa ngedit juga. Kalau di Canva ini bisa editing bareng-bareng seperti itu. Ya kan, Pak gimana? Seperti itu ya. Iya. Nanti untuk ini lebih cepatnya kemarin kan aku ada buat video ya di sini ya. Di videonya ini waktu saya masih di SMP 3 waktu itu. Masih ada gambarnya? Masih ada. Nah itu bisa kayak gitu nanti di Canva, di satu link kayak gitu bisa. Tadi kan ada menu upload video ya Bapak Ibu ya. Nah pas di menu upload video itu nanti ada editing untuk videonya sama. Nanti tinggal disatuin aja dalam satu versi. Oke, ya. Ini nanti akan secara langsung kita belajarnya ya Bapak Ibu, tapi nanti ya Bapak Ibu seperti itu. Silakan. Gimana Pak, nanti itu
sudah masuk ke teknis ya, itu nanti belajarnya secara mendalam itu lewat subgroup ya, lewat grup masing-masing seperti itu. Nanti akan diajari seperti itu. Jadi memang perlu ke situ materi kita. Silakan Bu Lydia. Ya. Buat video itu ada durasi waktunya? Yang di batas waktu. Pak Mul pernah bikin berapa panjang di Canva kemarin? Oh iya. Panjang. Oke Pak. Long. Nah ini kan bisa ditambah. Berapa? Misalnya kalau di capcut itu Bikin berapa? 40 menitan itu bisa. Hampir sejam. Kalau kita akun loh ya. Iya, karena kita ngupload video yang durasinya panjang, berarti kalau videonya 200 MB berarti ya serasa ngupload 200 MB ke internet seperti itu. Dan YouTube juga lama. Iya, Panjang prosesnya kalau lebih dari durasinya sih bisa lama. Kenapa? Kalau mau yang lama lagi itu bisa pakai capcut ya, tapi itu layak pembahasan. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oh iya. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya kembalikan ke MC. Iya, Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada narasumber Pak Hafiz, Radika dan Pak Munir SPDWR atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita break time dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Pratiwi. Saya guru IPS di SMP Negeri 1 Penukal. Kali ini dalam pelatihan pembelajaran Canva ini kita akan mencoba membahas mengenai global warming. Oke, apa itu global warming? Keep watching. Selamat pagi anak-anak. Hari ini itu ya. Saya tuh ya. Hello students. Oke, di sini kita bersama Bapak Pak Hafizin. Pernahkah kalian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Rizka Rahmania SPD, guru SMP Negeri 1 Penukal, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grianto SPD. Saya mengajar mata pelajaran PKN dari SMP Negeri 1 Penukal. Di sini kita akan mempelajari sila-sila dari Pancasila, mengenal apa itu sila-sila dari Pancasila, beserta siapa tokoh-tokoh perumus dari dasar negara yang merumuskan sila Pancasila tersebut, serta dapat mengamalkan dan menjalankan arti penting dari nilai sila Pancasila. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 tahun kemudian. Yang pakai entry guys. Matiin dulu kalau ter. Baik teman-teman sekalian, itu sedikit dari editing video yang akan buat melalui mangkal. Yang pertama yang saya jelaskan, saya ambil temanya ungu karena materi saya Mesir. Ungu itu berkaitan dengan kebijaksanaan, kekayaan, dan spiritual. Mesir itu dulu terkenal dengan spiritualnya, ya, dengan kejayaan dari Firaun, kejayaan dari raja-raja zaman dulu, nabi-nabi juga dari Mesir. Maka saya ambil tema saya ungu. Dengan ungu itu berkaitan, kita selalu memberikan cap atau label ungu itu untuk warna jam. Tapi sebenarnya ungu itu lambang kejayaan atau spiritual. Saya masukkan sedikit kemungkinan ada banyak kekurangan, terutama dari suara atau sound yang saya masukkan tidak terlalu jelas, masih ada yang berisik-berisik. Kemudian saya ngomong Pak Monir, saya pakai suara aja Pak, tidak pede dengan gambar. Harusnya di sini itu bisa Monir harus trainer kita sambil menjelaskan materi yang diberikan. Tadi saya beri sini juga sama, tidak dikasih gambar, tapi hanya dengan suara. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Ada yang dikasih saran dan kritik, silakan. Ya tadi alasan utamanya apa? Tidak. Satu, sudah siang, muka sudah berkerut-kerut, saya nggak pede Pak. Harusnya pakai kamera depan yang ada beauty, jadi bersih mukanya. Tadi kata dia apa di TikTok, berani di TikTok. Saya tidak tahu siapa yang nonton, kalau di sini tahu ada siswa dan guru ini. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Materinya saya berkaitan dengan umum, bahwa umum itu berkaitan dengan kebijaksanaan, kekayaan, dan spiritual. Itu saja.